Selamat siang adik-adik. Siang, Kak. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang telah hadir di sini. Pertama-tama mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya, sehingga pada kesempatan ini kita boleh berkumpul di sini. Mungkin adik-adik sekalian ada yang bertanya, tujuannya saya itu untuk apa? Jadi tujuannya saya itu, saya akan memberikan penyuluhan tentang gangguan menstruasi, khususnya itu pada remaja putri seperti adik-adik. Tetapi sebelum saya ke materinya sebentar, saya memberikan visioner kepada adik-adik. Kalian baca dulu dengan pernyataannya. Jika kalian merasa pernyataan itu benar, habis itu kalian pernah mendengar dan sudah memahami dari pernyataan tersebut, kalian bisa isi di kolom yang tulisannya benar. Tetapi jika kalian merasa pernyataannya itu salah dan kalian belum pernah mendengar dan belum memahami dari pernyataan tersebut, kalian bisa mengisinya di kolom yang tulisan salah. Sudah mengerti adik-adik? Sudah. Itu saya tadi dulu visionernya. Adik-adik mengisinya, kalian baca dulu dengan pernyataan yang di sini sampai nomor 19. Kalian baca dulu. Kalau kalian merasa pernyataan ini benar, habis itu kalian pernah mendengar dan sudah memahami, kalian bisa isi di kolom yang tulisan benar. Tetapi jika kalian merasa pernyataannya itu salah dan kalian belum pernah mendengar dan belum memahami dari pernyataan yang ini, kalian bisa isi di kolom yang tulisan salah. Adik-adik mengerti? Adikku yang sayang, isi simpan sendiri. Sudah adik-adik? Sudah belum Kak? Baik, tunggu yang dulu ya. Sudah adik-adik? Sudah, Kak. Baik, karena kalian sudah mengisi visualnya, saya lanjut ke materinya. Tadi di awal saya sudah singgung tema kita, tema penyuluhan kita, yaitu gangguan menstruasi, khususnya itu pada remaja putri seperti adik-adik sekalian. Kita mulai dari pengertian menstruasi. Adik-adik ada yang tahu menstruasi itu apa? Ada yang tahu adik-adik? Tidak, Kak. Oke. Kalau tidak ada yang tahu, saya menjelaskan apa itu menstruasi. Jadi, menstruasi adalah masa pendarahan yang terjadi pada perempuan secara rutin setiap bulannya selama masa suburnya, kecuali apabila terjadi kehamilan. Dan proses terjadinya menstruasi itu adik-adik berlangsung setiap bulan dan lamanya itu 3 sampai 7 hari. Jadi itu proses dari menstruasi. Terus yang berikutnya itu gejala premenstruasi sindrom, atau mungkin adik-adik pernah mendengar dengan istilah PMS. Jadi singkatan dari PMS itu adalah premenstruasi sindrom. Jadi gejalanya itu biasanya meliputi
tingkah laku seperti kegelisahan, habis itu depresi, habis itu sensitif, luka marah, habis itu gangguan tidur, mengidam makanan tertentu, dan perubahan suasana hatinya itu cepat. Mungkin adik-adik pernah mengalami di saat adik-adik mau dekat menstruasi, perubahan suasana hatinya itu cepat sekali. Kadang cepat marah, habis itu sedih, dan juga senang. Itu adalah gejala dari premenstruasi sindrom atau PMS. Dan premenstruasi sindrom ini biasanya dia mengalami kram perut, habis itu nyeri kepala, dan habis itu pinggang terasa pegal-pegal, dan bahkan juga dapat menyebabkan pingsan. Tetapi adik-adik, untuk mengatasinya itu gampang sekali. Adik-adik harus banyak mengonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat dan juga vitamin. Karbohidratnya itu adik-adik dapat peroleh dari nasi, habis itu jagung, dan juga umbi-umbian. Sementara dari vitaminnya itu adik-adik dapat peroleh dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang mengandung vitamin. Jadi itu gejala dari premenstruasi sindrom dan juga cara mengatasinya. Terus yang berikutnya itu ada 5 istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan keluhan pada saat menstruasi. Yang pertama yaitu dysmenorrhea. Mungkin adik-adik ada yang tahu apa itu dysmenorrhea? Baik, jadi dysmenorrhea adalah nyeri pada saat menstruasi dan ditandai dengan kram perut bagian bawah. Dan cara mengatasinya itu adik-adik bisa mengompres menggunakan air hangat yang disimpan dalam botol. Habis itu mengonsumsi banyak minum air putih minimal 8 gelas per hari. Habis itu minum air hangat, istirahat yang cukup, mengatur pola tidur, dan jangan lupa olahraga secara teratur. Itu dysmenorrhea. Yang kedua yaitu menorrhagia. Menorrhagia adalah darah yang keluar secara berlebihan. Menstruasi ini terjadi 5-7 hari. Dan cara mengatasinya sama seperti yang dysmenorrhea tadi, yaitu minum air 8 gelas per hari. Habis itu minum 1 C dan juga vitamin C. Vitamin C-nya itu adik-adik dapat peroleh dari sayur atau juga buah-buahan. Dari sayurnya itu adik-adik dapat peroleh dari sayur brokoli, habis itu kembang kol, kangkung, dan juga bayam. Sementara yang dari buah-buahannya itu nanas, mangga, jeruk, dan juga stroberi. Tetapi jika cara-cara yang saya sudah sebutkan tadi tidak bisa mengatasi masalahnya kalian segera datanglah untuk berkonsultasi ke dokter. Terus yang ketiga yaitu amenorrhea. Amenorrhea adalah tidak menstruasi berturut-turut selama beberapa bulan atau sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Terus yang keempat yaitu hipermenorrhea. Hipermenorrhea adalah pendarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal, yaitu lebih dari 8 hari, dan bisa ganti pembalut itu 5-6 kali per hari. Dan ini yang terakhir. Tadi kan hipermenorrhea, sekarang hipomenorrhea adalah pendarahan haid yang lebih pendek atau kurang dari biasa dengan siklus haid teratur, dan biasanya lamanya itu kurang dari 3 hari. Itu adalah istilah-istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan keluhan pada saat menstruasi atau haid. Terus yang berikutnya itu siklus menstruasi. Mungkin adik-adik ada yang tahu apa itu siklus menstruasi? Jarak dari hari pertama menstruasi bulan ini sampai hari pertama menstruasi bulan berikutnya. Ya, jadi itu adalah siklus menstruasi, yaitu siklus menstruasi adalah jarak hari pertama menstruasi bulan ini sampai hari pertama menstruasi bulan berikutnya. Dan siklusnya itu biasanya
biasanya terjadi setiap 28 hari. Tetapi siklus menstruasi yang normal berkisar dari 21 hari hingga 35 hari. Ada 3 istilah yang sering dipakai. Yang pertama yaitu polimenore. Polimenore adalah keadaan di mana siklus haid lebih pendek dari biasa, yaitu kurang dari 21 hari. Terus yang kedua yaitu oligomenore, adalah siklus menstruasi yang berlangsung lebih dari 35 hari. Adik-adik termasuk yang mana? Yang 20 kurang dari 21 hari atau yang 30 lebih dari 35 hari? Kurang dari 21 hari. Terus yang berikutnya itu menometrorragia, adalah pendarahan dari vagina dan ini tidak ada hubungannya dengan siklus haid. Jadi yang ada hubungan dengan siklus haidnya tadi ada 2 saja. Yang pertama tadi polimenore dan yang kedua yaitu oligomenore. Terus yang satu ini tidak ada hubungannya dengan siklus menstruasi. Terus yang berikutnya itu penyebab terjadinya gangguan menstruasi. Mungkin adik-adik sekalian ada yang tahu apa penyebab dari gangguan menstruasi? Depresi, stres, pola makan tidak teratur, pola tidur tidak teratur, gangguan hormon, dan berat badan bernaik dan turun. Jadi itu adalah penyebab terjadinya gangguan menstruasi seperti yang adik-adik sebut tadi, yaitu depresi, habis itu stres, pola makan tidak teratur, habis itu gangguan hormon, dan juga berat badan yang turun naik secara drastis. Baik adik-adik, itu saja materi dari saya. Mungkin adik-adik sekalian ada yang mau bertanya? Tidak ada keadaan. Baik, karena adik-adik sekalian tidak ada yang terima kasih karena adik yang mau bertanya. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya akan memberikan kuesioner pada adik-adik. Ini kuesioner terakhir buat adik-adik. Cara mengisinya sama yang seperti saya katakan di awal tadi. Adik-adik masih mengingat cara mengisinya? Masih, Kak. Saya bagi dulu kuesioner. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang telah ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada kalian semua karena kalian telah mau ikut ambil bagian. Kami kata selamat siang. Siap, Kak.